Saudara dapat dengar pendapat antara Inalum atau yang sekarang namanya Mind ID dan Komisi 7 DPR RI sempat menimbulkan perdebatan. Nah, perdebatan ini muncul saat anggota DPR Komisi 7 Muhammad Nasir meminta penjelasan kepada Direktur Utama Mind ID Oryas Petrus Mudak soal pelunasan utang Mind ID dari penerbitan surat utang atau obligasi. Kami akan berikan cuplikannya untuk Anda. Kan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Utang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang, itu opsi, itu termasuk salah satu opsi. Wah. Duh. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar. Oh, kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Ya. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Jadi pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kondisi bisnis dan juga keuangan holding tambang Mind ID atau yang sebelumnya bernama Inalum ini? Kita sudah tergabung dengan SPV Corporate Secretary Mind ID, Randy Witular melalui sambungan Zoom. Kita akan langsung sapa. Selamat pagi, Mas Randy. Ini pertanyaannya adalah soal surat utang tadi ya yang dipertanyakan. Jadi sebenarnya bagaimana kondisinya soal penerbitan obligasi 2,5 miliar dolar ya berarti ya. Itu bagaimana saat ini bisa dijelaskan secara awam kepada masyarakat? Ya, sebelumnya saya akan kembali dulu di tahun 2018 di mana kita waktu itu menerbitkan obligasi sebesar 4 miliar dolar. Ini digunakan untuk mengakuisisi 51% saham di PT Freeport Indonesia. Nah, obligasi ini Bapak Skalis itu tanpa jaminan. Rentang waktunya sampai dengan 2000, ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Dapat saya jelaskan bahwa kenapa ini tanpa jaminan? Karena memang investor global itu melihat prospek bisnis Mind ID yang bagus untuk kedepannya. Bisa saya jelaskan bahwa di tahun 2023 nanti, dividen dari PT Freeport Indonesia itu akan mencapai sekitar 2 miliar dolar. Kalau kita memiliki 51%, berarti kita akan mendapatkan 1 miliar dolar per tahunnya. Laba bersih ya. Nah, kita meminjam 4 miliar. Kalau kita 1 tahun itu dapat 1 miliar, mulai 2023 nanti, tentunya kan dalam 4 tahun, kalau kita mau, bisa kita lunasi semuanya. Nah, investor melihat prospek ini, sehingga mereka percaya dan memberikan pinjaman tanpa jaminan. Nah, kalau investor ternama global saja percaya akan kinerja kita, Mind ID, dan juga Indonesia secara keseluruhan, dan berani memberikan pinjaman tanpa jaminan, kenapa kita sendiri di sini ragu? Oke. Kan aneh kan? Itu loh. Seperti ini bukan KPR nih, pinjamannya bukan KPR, di mana harus ada kolateral, ada jaminan. Ini sama sekali tidak ada jaminan. Oke. Dan kalau yang dipertanyakan adalah soal kenapa kita membayar utang dengan menerbitkan utang. Nah, ya, pertanyaannya apakah hal tersebut di industri ini hal yang wajar dan umum, Mas Randy? Oh ya, sangat wajar. Itu dinamakan dengan refinancing. Jadi kita melihat prospek ke depan ini kan kita ada tantangan. Nah, saat ini kan untuk memitigasi dampak dari COVID ini, dan juga memanfaatkan environment bunga yang murah di pasar internasional, kita masuk dan kita akan merefinance obligasi kita akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Jadi caranya adalah kita memperpanjang waktu jatuh temponya itu dari misalnya 10 tahun menjadi 30 tahun. Seperti itu, ini suatu hal yang wajar.
Dan ditambah lagi adalah bunga yang kita bayarkan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan bunga yang kita dapatkan ketika penerbitan di tahun 2018 itu. Oke, Kita bisa menghemat sekitar 10 sampai 15 juta dolar per tahun dari selisih bunga yang kita dapatkan. per tahunnya itu ya berarti ya? Per tahun, ya betul. Oke, nah tapi beberapa waktu lalu juga Moody's ini menurunkan peringkat Main ID dari positif ke negatif meskipun peringkatnya sebenarnya sama. Ini bagaimana dampaknya? Terutama mungkin masyarakat perlu tahu bagaimana kondisi dari anak-anak usaha yang saat ini ada di bawah Main ID. Saya tambahkan ya, Moody's itu tidak menurunkan peringkat kita, dia hanya menurunkan prospek kita. Dan ini sesuatu yang wajar karena dampak dari pandemi COVID ini. Tapi dengan rating yang tidak berubah itu kan menunjukkan bahwa investor global itu masih percaya akan kinerja kita. Oke, untuk anak usahanya berarti semua kondisinya masih baik meskipun saat ini lagi ada tantangan yang cukup besar, Mas Randy? Ya, masih baik, cuman memang ada dampaknya, terutama dari sisi harga dan permintaan dunia kan memang melemah, Mbak ya, kan dampak dari ini semua. Nah, namun kita memang sudah memprediksi bahwa dalam 1-2 tahun ini kita tidak akan mendapatkan dividen dari Freeport karena Freeport sedang beralih dari tambang terbuka menjadi fokus kepada tambang di bawah tanah. Nah, ini suatu proses yang wajar dan kita waktu itu sudah menjelaskan bahwa akan terjadi penurunan pendapatan dalam di 2 tahun ini, 2019 dan 2020. Namun mulai 2021 kita akan mulai mendapatkan dividen, ya sekitar 200 juta dolar lah. Nanti 2022 dan 2023 itu produksi Freeport Indonesia akan normal kembali. Itu mereka akan dapat menghasilkan sekitar 2 miliar per tahun laba bersih. Jadi kalau misalnya 2 miliar 51%-nya kita itu 1 miliar berarti kan, itu kali aja sampai dengan 2041. Jadi kita akan mendapatkan sekitar ya lebih dari 18 billion lah, 18 miliar dolar. Dan yang kita keluarkan untuk membeli Freeport itu 3,85. Berarti kan untungnya kan berkali-kali lipat. Dengan gambaran atau dengan proyeksi bahwa dividen itu tidak akan turun ya Mas Randy? Tidak. Kita optimis bahwa yang dihasilkan oleh grup, produk yang dihasilkan oleh grup kita ini kan adalah material-material basic yang dibutuhkan oleh semua industri dari HP, sepeda, sampai dengan pesawat. Jadi ini adalah basic commodity yang benar-benar diperlukan oleh dunia internasional. Oke, kalau untuk proyek apakah terganggu Mas dengan adanya COVID ini kan ada di smelter di Mempawah ya, itu targetnya tahun depan. Ini akan mundur atau tidak? Oke, sepertinya kita mengalami gangguan teknis dengan Randy Witoelar, tapi tadi kita sudah mulai menjelaskan sebenarnya duduk pangkal dari masalah ketika Inalum atau Main ID kemarin sempat ada perdebatan dengan Komisi 7 DPR RI. Tadi SPV Corporate Secretary Main ID Randy Witoelar juga sudah menjelaskan sebenarnya kondisi dari utang global atau obligasi bond yang disampaikan tadi sebenarnya kondisinya baik. Investor asing juga menganggap dan menilai. Oh, kami tersambung kembali. Mas Randy, jadi menyambung pertanyaan tadi. Jadi apakah proyek smelter yang ada di Mempawah misalnya di 2021 targetnya ini akan mundur karena COVID? Memang ada dampaknya ya, karena kan kontraktor kita ada yang dari dari luar ya. Memang akibat COVID ini akan terdampak dari sisi perjalanan dan lain-lain. Tapi kita masih optimis itu betul kita selesaikan tepat waktu. Kita akan mengejar ketertinggalan akibat dari dampak pandemi COVID ini. Jadi targetnya tetap 2021 ya selesai? Iya, kita masih optimis lah 2021 akan selesai. Sekarang sudah mulai lagi atau sempat terhenti Mas karena sempat ada epidemi ini? Ya sempat terhenti sedikit, namun kita optimis Agustus nanti konstruksi akan segera dimulai. Oke, Agustus berarti mulai lagi ya. Terakhir Mas Randy, kita balik lagi ke kemarin rapat Main ID dengan Komisi 7. Di akhir rapat sempat ada perbincangan soal
permintaan khusus dari DPR kalau Mind ID punya CSR nih tolonglah diajak DPR-nya. Itu memang ada aturan seperti itu. Lalu sebenarnya bagaimana sih sistem pembelian atau pemberian CSR dari Mind ID ini? Apakah memang harus melibatkan DPR atau seperti apa, Mas Randy? Saya kira pertanyaan tersebut lebih tepatnya ditanyakan kepada pimpinan komisi 7. Tapi selama ini tidak ada aturan untuk mengajak Komisi 7? Saya kira mungkin tepatnya lebih ke sana ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Randy Witoelar sudah bergabung di Kompas TV pagi ini. Terima kasih Randy Witoelar bergabung di Kompas TV pada pagi hari ini. Dan saudara